Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 401. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Giok keluar dan mendarat di alam Yukuno. Hahaha, akhirnya aku dapat lolos dan masih hidup. Dua orang keluar dari botol giok. Itu adalah Molly dan tubuh Hongyan yang telah diduduki iblis api merah. Senior Cian, masih ada waktu 2 bulan sebelum alam Yukuno ditutup. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Molly. Jangan khawatir, saya memiliki jalan keluar sendiri. Untuk saat ini, kita harus memulihkan diri terlebih dahulu. Kata iblis api merah, mereka pun melesat dan menghilang dari sana. 2 bulan kemudian terlihat di luar alam Yukuno, semua pengaruh kekuatan telah berkumpul. Terlihat Wusang, tangan kanan Peng Xiaoyu, sejak menerima perintah dari Kaisar Peng Xiaoyu. Sudah hampir 1 tahun dia menunggu di tempat keluar alam Yukuno. Jatuhnya putra Kaisar Peng Lei membuat Kaisar Peng Xiaoyu marah dan menarik perhatian semua orang. Semua pengaruh besar mengirim orang kuat untuk melindungi timnya dari kemarahan Wusang. Sesaat kemudian kehampaan di depan semua orang beriak. Pengalaman Yukuno akhirnya akan segera berakhir, kata seseorang di sana. Setelah perkataan ini jatuh, sebuah saluran luar angkasa muncul. Itu adalah jalan keluar dari alam Yukuno. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap saluran luar angkasa di depan mereka. Pada saat ini di alam Yukuno juga muncul saluran luar angkasa. Murong Bingyun dan lainnya menatap saluran itu dengan serius. Tuan Istana Muda, masih tidak ada kabar dari Tuan Hongyan sampai saat ini, kata Tian Pei dengan gugup, matanya memancarkan kekhawatiran. Menurut rencana sebelumnya, setelah Hongyan dan orang berbaju hitam berhasil, mereka akan kembali dan berkumpul di sini. Tapi pulau itu malah hancur. Apakah mereka tidak berhasil? Jiruyu dan Chen Sisi juga nampak gugup, mengepalkan tangan dan berdoa dalam hati agar Qin Chen selamat. Saluran luar angkasa dibuka hanya selama 1 jam. Dan sekarang Tuan Hongyan masih belum datang. Pasti telah terjadi sesuatu, kata Tian Pei. Apa? Tuan Hongyan mengalami kecelakaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang berseru, Hongyan adalah pemimpin tim mereka. Tanpa pemimpin, apa yang harus mereka lakukan? Terlebih lagi, Hongyan adalah satu-satunya orang yang tahu rangkaian cerita istana berkabut yang berkolusi dengan ras alien. Pada akhirnya semua orang menatap Murong Bingyun dan berkata, Tuan Istana Muda, apa yang harus kita lakukan? Ayo, kita keluar dulu, kata Murong Bingyun. Segera dia melesat ke dalam saluran luar angkasa. Pergi. Tian Pei dan murid istana berkabut lainnya juga mengikuti. Ayo, kita juga pergi, kata Yukiansu. Dia menoleh ke belakang lalu berbalik dan berjalan dengan tegas. Jiruyu terkejut, dia pikir Yukiansu akan tinggal dan mencari Qin Chen. Qin Chen, dia akan baik-baik saja, aku percaya padanya, kata transmisi suara Yukiansu kepada Jiruyu. Jiruyu terkejut, bahkan ahli Martial Emperor di bawah ledakan mengerikan itu pasti akan mati. Dia tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Yukiansu. Dia tidak tahu seberapa banyak Yukiansu dan Qin Chen mengalami bahaya. Dari negeri 100 dinasti sampai ke Wuyu, berapa banyak kali Qin Chen telah mengubah bahaya menjadi keamanan. Walaupun hati Yukiansu amat sangat khawatir, tapi Yukiansu secara misterius yakin bahwa Qin Chen akan baik-baik saja. Semua terjadi karena ulah istana berkabut. Saat ini Yukiansu baru mengerti mengapa selama ini Qin Chen sangat marah dan dendam kepada istana berkabut. Segera Yukiansu dan Jiruyu juga memasuki saluran keluar. Di tempat lain di luar alam Yukuno, terlihat semua orang menatap saluran keluar dengan gugup. Sudah setengah jam, mengapa belum ada yang keluar? Ini adalah pertama kalinya terjadi dalam sejarah alam Yukuno.
Di masa lalu setelah saluran keluar terbuka, satu persatu kekuatan mulai keluar. Tapi pada saat ini sudah setengah jam, satu orang pun belum keluar. Apakah terjadi kecelakaan? Tapi bahkan jika terjadi kecelakaan, tidak mungkin jika semuanya jatuh, kan? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Banyak orang gelisah, semuanya menatap saluran luar angkasa dengan gugup. Pada saat ini saluran luar angkasa tiba-tiba menyala. Seseorang akan keluar. Semua orang sangat gembira. Martel Emperor Wusang yang sedang duduk bahkan langsung berdiri. Cuing! Beberapa orang keluar. Orang-orang ini dipimpin oleh Murong Bingyun. Di belakangnya ada Tian Pei, Jiruyu, Yukiansu, dan yang lainnya. Semua orang terkejut melihat banyak orang dari istana berkabut yang menerobos. 3 di antaranya bahkan mencapai setengah langkah Martial Emperor. Aura Murong Bingyun dan jenius lainnya juga sangat kuat. Setidaknya itu martial show perintah akhir puncak. Semua orang juga terkejut melihat tim istana berkabut dan istana penegak hukum yang hanya tersisa setengahnya. Bisa dikatakan, setengahnya lagi telah jatuh. Apa sebenarnya yang terjadi di alam Yu kuno? Semua orang bertanya-tanya. Tuan muda istana Murong Bingyun. Seseorang datang menyambut tim istana berkabut. Kaisar bela diri Jixia. Murong Bingyun dan lainnya memberi hormat kepada Kaisar bela diri Jixia. Hahaha, selamat datang. Ngomong-ngomong, di mana Hongyan? Dan juga di mana setengah murid-murid lainnya? Apakah kalian dibagi 2 tim? Kata Jixia dengan sedikit bingung. Tuan Jixia, jangan banyak bertanya. Ayo pergi dulu dari sini, kata Murong Bingyun dengan sungguh-sungguh. Wajah Jixia tenggelam. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Jixia, beberapa kecelakaan telah terjadi. Kita harus pergi dulu, kata Murong Bingyun. Baik, ayo, kata Jixia. Dia tahu kekhawatiran Murong Bingyun. Dia tidak bertanya lagi lalu membawa mereka untuk pergi. Semuanya, tunggu sebentar. Apa yang terjadi di dunia Yu kuno ini? Mengapa tidak ada yang keluar selain kalian? Seorang ahli Martial Emperor dari kekuatan lain menghadang orang-orang istana berkabut. Setelah kata-kata ini jatuh, ahli-ahli dari kekuatan lainnya juga mulai mengepung tim istana berkabut dan istana penegak hukum. Tim kalian yang belum keluar, mengapa menanyakan kepada kami? Minggir, jangan halangi jalanku, kata Jixia. Tidak, Jixia, suruh murid istana berkabutmu untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jika tidak, kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Sesaat kemudian, Kaisar bela diri Wusang juga mencegat tim istana berkabut dan berkata, Jixia, putra Kaisar Penglai telah jatuh di alam Yu kuno. Saya ingin tahu apakah tim istana berkabut Anda tahu tentang jatuhnya Kaisar Penglai saya, kata Wusang dengan santai, namun kata-katanya tersimpan niat membunuh. Wajah Jixia menjadi pucat. Kekuatan Wusang berada di atasnya. Apalagi Wusang adalah tangan kanan Kaisar Xuanyuan. Dihadapkan dengan Wusang, dia merasa tertekan. Tepat pada saat itu, kekuatan menakutkan terpancar dari langit, disusul dengan tekanan kuat yang menekan orang-orang di bawah. Kalian ingin menindas istana berkabut saya? Apakah kalian ingin menjadi musuh istana berkabut saya? Terdengar sebuah teriakan dingin dari sesosok orang. Semua orang melihat sosok itu dikelilingi bunga warna-warni yang mengambang memancarkan aura menakutkan. Aturan bunga Dao. Ternyata itu adalah Kaisar bela diri roh bunga. Istana berkabut benar-benar mengirim Kaisar bela diri roh bunga. Wajah semua orang tenggelam. Dia bernama Gualing, dan Kaisar bela diri Gualing merupakan wakil dari Tuan Istana berkabut. Orang ini cukup terkenal. Semua orang mengetahui tentang reputasinya. Wusang, apakah kamu ingin menyinggung istana berkabut saya? Kata Gualing. Gualing, kami bukan ingin menyinggungmu. Tapi tim kami yang memasuki alam Yu kuno belum ada yang keluar. Akan tetapi tim istana berkabutmu telah lebih dulu keluar. Kami hanya ingin bertanya, kata seorang ahli Martial Emperor dari keluarga Xiao yang bernama He Yuan. Namun mendengar ini, Gualing tiba-tiba marah. Sebuah bunga warna-warni yang tajam langsung melesat menerjang ke arah He Yuan. He Yuan terkejut. Sebuah perisai hitam muncul di tangannya dan menahan serangan Gualing. Duar!
Namun perisai hitam itu hancur, dan bunga itu langsung memotong tangan He Yuan. Saya memotong tanganmu sebagai pelajaran. Jika ada yang lain yang mengatakan omong kosong, jangan salahkan saya bertindak kejam, kata Gualing dengan nada suara dingin. Apa, bukankah dia terlalu arogan? Sebelumnya He Yuan hanya bertanya dengan santai, tapi dia tanpa ragu langsung memotong tangannya. Istana berkabut memang sangat sombong, terlalu mendominasi. Semua orang marah, namun tidak ada yang berani berkata sepatah kata pun. Jixia, kamu bawa tuan muda istana untuk pergi, kata Gualing. Melihat semua orang tidak ada yang bicara, dia memerintahkan Jixia untuk membawa orang-orang istana berkabut untuk pergi. Baik, tuan wakil istana, kata Jixia seraya memberi hormat, lalu membawa Murong Bingyun dan lainnya untuk pergi. Tunggu, apakah saya mengizinkan kalian untuk pergi? Kata Wusang. Dia tiba-tiba berkata, kalian cepat pergi, abaikan dia, saya yang akan mengurusnya, kata Gualing. Mendengar ini, Jixia kembali terbang untuk pergi dari sana. Melihat orang-orang istana berkabut pergi, Wusang mendengus dingin dan langsung melayangkan serangan telapak tangan. Kurang ajar, kata Gualing. Segera dia juga mengayunkan telapak tangan. Dua serangan telapak tangan beradu, menimbulkan gemuruh. Apakah ini pertarungan di kelas Martial Emperor? Semua orang takjub melihat kekosongan yang nampak bergetar di bawah kedua serangan ini. Gualing, apakah kamu ingin menghentikan saya? Putra Kaisar Penglei telah mati di alam Yu kuno. Masalah ini Kekaisaran Xuanyuan saya harus mencari tahu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya, kata Wusang. Segera dia kembali menyerang. Keduanya beradu pukulan. Setiap tabrakan merobek kekosongan. Semua orang melihat pertarungan dengan takjub. Layak menjadi ahli Martial Emperor terkuat dari dua pengaruh besar. Saat ini Murong Bingyun dan lainnya yang bergegas pergi dihentikan oleh dua ahli lainnya dari Kekaisaran Xuanyuan. Namun di saat kedua ahli itu akan mencegah tim istana berkabut, tiba-tiba saluran luar angkasa kembali memancarkan cahaya. Seseorang akan keluar lagi. Melihat itu semua orang gembira, berbalik dan melihatnya. Alasan mereka berani menahan tim istana berkabut adalah karena tidak ada yang keluar dari alam Yu kuno selain tim istana berkabut. Namun sekarang seseorang akan keluar lagi. Semua orang kembali bergegas ke depan saluran luar angkasa, ingin melihat tim kekuatan mana yang keluar lagi. Pergi. Murong Bingyun dan lainnya menggunakan kesempatan ini dan menghilang dari sana. Di sisi lain, Wusang yang merasakan fluktuasi itu langsung bergegas ke depan saluran luar angkasa. Sementara Gualing dia bergegas pergi dan mengejar tim istana berkabut. Setelah sampai, Gualing langsung bertanya kepada Murong Bingyun, Tuan Istana Muda, apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian Murong Bingyun menjelaskan semua yang terjadi sampai pulau itu hancur. Tuan Hongyan dan orang berbaju hitam tidak diketahui hidup atau mati. Apa? Gualing terkejut. Lalu apa yang terjadi kepada Kaisar Penglei? Mengapa Wusang sangat marah? Jika saya tidak salah, orang berbaju hitam itu yang telah membunuh Kaisar Penglei, kata Murong Bingyun. Jika yang Anda katakan benar, jika ada yang selamat, maka situasinya akan benar-benar serius. Tidak, harus mengirim Anda pergi lebih dulu, kata Gualing. Sebuah stasiun arai transmisi dikeluarkan Gualing. Arai ini dapat mengirim seseorang dengan cepat. Segera dengan arai ini, Gualing mengirim Murong Bingyun dan lainnya ke tempat lain. Di saat mereka telah pergi, pada saat ini di saluran keluar, terlihat tim Papillon Pil dan tim Bloodline Holy Land yang dipimpin Master Situ dan Yue Chaolun telah keluar. Melihat Master Situ dan Yue Chaolun yang telah mencapai ranah Martial Emperor, semua orang terkejut. Setelah Master Situ dan Yue Chaolun sampai, keduanya langsung berkata, kemana perginya wanita pelacur dari istana berkabut? Situ Jen, apa yang sebenarnya terjadi? Kata seorang pria tua dari Papillon Pil. Kali ini Papillon Pil juga mengirim dua ahli Martial Emperor untuk menjemput tim Papillon Pil. Dan salah satunya adalah kakek Ouyang Nana yang bernama Ouyang Wuliang. Melihat kakeknya, Ouyang Nana langsung menghadap dan menangis. Cucu perempuanku, ada apa? Kata Ouyang Wuliang. Ini semua karena ulah istana berkabut.
Kata Yang Nana dengan marah. Penatua Nangongjen, Anda harus membalaskan dendam murid-murid Bloodline Holy Land yang jatuh di alam Yu kuno. Kata Yue Kowloon kepada Penatua Bloodline Holy Land yang menjemputnya. Apa yang terjadi di dalam? Ya, benar. Apa yang terjadi? Mengapa tim keluarga Long saya belum ada yang keluar satupun? Satu persatu orang bertanya dengan cemas. Ini adalah ulah istana berkabut yang berkolusi dengan ras alien, kata Master Situ. Kemudian dia menjelaskan semua yang telah terjadi. Saya bisa selamat karena berkat Qingchen yang telah mengorbankan hidupnya. Adapun tim kalian, saat saya melarikan diri, mereka masih terjebak di dalam. Saya khawatir mereka mungkin tidak selamat. Semua orang tercengang. Istana berkabut berkolusi dengan ras alien, memasang jebakan, kepemilikan tubuh dari pengaruh besar, membantai semua pengaruh besar. Apakah ini benar? Semua orang terkejut. Mustahil, bagaimana ini mungkin? Maksudmu, seniman bela diri dari tim kita semuanya telah mati? Omong kosong apa ini? Semua orang bergetar karena marah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.